Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa, kita jumpa kembali ke modul 9. Modul 9 ini kita akan membahas tentang konsep total quality management. Jadi dari namanya sudah ketahuan bahwa isu yang akan kita bicarakan adalah bagaimana mewujudkan tata kelola yang berbasis pada mutu atau kualitas. Konsep ini sangat penting sekali untuk kita ketahui karena melalui pendekatan TQM ini kita memiliki kemungkinan dapat mengimplementasikan kegiatan administrasi pendidikan yang berbasis pada mutu. Baik, saya lanjutkan. Jadi berdasarkan beberapa literatur yang sudah yang tersedia, yang saya gali dan itu saya jelaskan, saya uraikan di modul cetak, silakan nanti dibaca. Jadi kesimpulannya bahwa TQM ini merupakan suatu pendekatan dalam kegiatan manajemen. Jadi kegiatan manajerial itu bisa menggunakan pendekatan TQM. Nah, TQM ini pendekatannya seperti apa? Yaitu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan mutu. Jadi TQM ini membuat kita bisa menganalisis atau mengidentifikasi dan pada akhirnya bisa memastikan bahwa seluruh proses manajerial ini sudah berorientasi pada peningkatan mutu atau belum. Nah, nah, di samping berorientasi pada peningkatan mutu proses manajerial, juga berbasis pada harapan dan tuntutan pelanggan. Jadi TQM ini ada dua hal yang perlu kawan-kawan cermati. Yang pertama adalah TQM ini berorientasi pada mutu proses manajerial dan juga berorientasi untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Nah, berbicara tentang lembaga pendidikan, maka TQM ini bisa membantu kita untuk memastikan bahwa kompetensi yang dihasilkan atau kompetensi yang dimiliki lulusan kita itu sudah sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Masyarakat di sini bisa dunia industri atau juga bisa pemerintah atau malah bisa juga wali murid yang notabene adalah stakeholders terdekat dengan lembaga pendidikan kita. Karena mereka menitipkan anak-anaknya untuk sekolah di kita supaya memiliki seperangkat kompetensi sesuai dengan harapan mereka. Nah, dengan pendekatan TQM ini kita bisa mencoba untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Eh, Jika kita lihat istilahnya yaitu total quality management, maka di situ sudah tergambar karakteristiknya. Nah, total yang dimaksud di sini adalah bahwa eh, implementasi atau penguatan aspek kualitas itu harus melibatkan seluruh unsur anggota organisasi. Kita ketahui bahwa organisasi itu merupakan unit yang tersistematis, yaitu terdiri dari berbagai macam unsur yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nah, TQM ini untuk memastikan bahwa seluruh unit itu memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan standar kualitas yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, dari istilahnya total itu adalah mengisyaratkan bahwa ini melibatkan seluruh anggota organisasi. Jadi TQM ini tidak bisa terjadi jika sebagian subunit ada yang tidak melakukan bekerja di bawah standar mutu yang ditentukan, maka TQM ini akan sulit dilakukan. Ini berpijak pada filosofi bahwa seluruh unit itu memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk mempengaruhi kualitas produk yang akan dihasilkan oleh sebuah organisasi. Jadi kalau berbicara sekolah, maka seluruh unit itu memiliki kontribusi yang signifikan untuk membentuk lulusan yang kompetitif. Nah, jika ada subunit atau bagian yang tidak optimal dalam hal ini, maka akan berpotensi mempengaruhi mutu atau kualitas lulusan sekolah tersebut. Oleh karena itu, TQM ini makna totalnya adalah kita harus memastikan bahwa seluruh anggota organisasi berada dalam frekuensi yang sama.
yaitu mengimplementasikan atau bekerja berbasis pada standar mutu yang sudah ditentukan. Itu makna dari total. Kemudian quality. Jadi hal yang sangat penting dalam konsep ini adalah quality, yaitu kualitas atau mutu dari kegiatan manajerial ini. Nah, kualitas atau mutu di sini terdiri dari dua hal, yaitu quality in fact. Quality in fact ini adalah merupakan spesifikasi mutu yang akan kita bentuk. Ini levelnya ada pada saat tahap perencanaan. Kita mau merencanakan kita mau melakukan sesuatu, nanti akan menghasilkan sesuatu dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, quality in fact ini adalah spesifikasi mutu yang akan kita bangun. Berbicara tentang dunia pendidikan, maka spesifikasi mutu yang akan kita bangun ini terdeskripsi dalam standar kompetensi lulusan. Untuk anak-anak kelas SMA, standar kompetensi lulusan yang mau kita cetak itu seperti apa? Nah, sebuah manajemen akan dikatakan akan bermutu jika ia mampu mencetak lulusan yang memiliki atribut atau ciri-ciri keahlian sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Itu mutu yang pertama dalam konteks TKM. Nah, tapi tidak cukup hanya mutu berdasarkan standar kompetensi lulusan. TKM ini juga harus mampu mencetak lulusan yang memiliki seperangkat keahlian atau kompetensi yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Jadi kita tidak cukup hanya memastikan bahwa lulusan-lulusan kita ini memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita tetapkan. Tapi juga harus kita pastikan bahwa lulusan-lulusan kita itu memiliki seperangkat keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan di masyarakat. Kawan-kawan sekalian, saat ini adalah momen yang paling tepat kita melakukan perumusan ulang tentang quality in perception ini, yaitu mutu berdasarkan persepsi masyarakat atau persepsi pelanggan atau pengguna lulusan kita. Karena dengan fenomena revolusi industri ini sudah sering saya sampaikan, itu terjadi perubahan fundamental di segala sektor yang berdampak pada berubahnya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sekarang itu masyarakat sekarang ekspektasinya berubah terhadap kita. Masyarakat sekarang tidak berharap bahwa lembaga pendidikan ini menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan seperti yang dihasilkan pada lulusan 5 tahun yang lalu. Tapi lulusan yang diharapkan adalah lulusan-lulusan yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang kondisinya sekarang berubah drastis. Sebagai contoh misalkan dalam prodi pendidikan agama Islam tidak cukup lagi menghasilkan lulusan yang terampil mengajar di kelas-kelas konvensional, tapi juga harus mampu menghasilkan lulusan yang juga terampil menjadi tutor-tutor kelas-kelas virtual. Nah, itu salah satu contoh berubahnya persepsi masyarakat, berubahnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas lulusan saat ini. Nah, jadi ketika berbicara kualitas dalam konteks TKM ini ada dua hal yang perlu kawan-kawan cermati, yaitu kualitas berdasarkan standar lulusan yang kita lumuskan dan juga kualitas berdasarkan harapan dan tuntutan masyarakat atau berdasarkan persepsi masyarakat. Seyogyanya standar kompetensi lulusan kita itu sudah sangat relevan, sangat adaptif dengan persepsi atau keinginan masyarakat. Oleh karena itu dalam penyusunan kurikulum, dalam perumusan SKL, kita itu diwajibkan untuk menghadirkan stakeholders atau pelanggan supaya apa? Kurikulum dan kompetensi yang kita rumuskan itu sudah sesuai dengan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah manajemen. Kita ketahui bahwa manajemen itu adalah kegiatan tata kelola atau pengelolaan. Namun dalam konteks ini, manajemen di sini adalah upaya untuk meningkatkan mutu segala unsur yang ada di organisasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita
kita meminta TKM ini adalah totalitas seluruh anggota organisasi, maka dibutuhkan kegiatan manajemen, manajerial. Supaya apa? Supaya seluruh anggota organisasi ini benar-benar bisa totalitas bahu-membahu dan memiliki kesamaan tujuan, yaitu mengimplementasikan tata kelola berbasis mutu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, TKM ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah berorientasi pada customer, yaitu pengguna, berorientasi pada pengguna lulusan kita. Jadi tadi yang saya sampaikan, produk apa yang mau kita cetak harus berbasis pada kebutuhan pengguna. Lulusan seperti apa yang akan kita hasilkan itu harus berbasis pada lulusan pengguna. Jika kita tidak berbasis pada lulusan pengguna, maka kegiatan tata kelola yang kita hasilkan itu tidak bermutu. Karena apa? Lulusannya tidak terpakai oleh users, oleh pengguna, oleh stakeholders kita. Nah, karakteristik berikutnya adalah partisipasi total dari seluruh anggota organisasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi tidak bisa misalkan TKM ini hanya dilakukan oleh sebagian perangkat dari organisasi, tapi harus melibatkan seluruh unsur yang ada di organisasi. Dan proses peningkatan mutu itu berjalan secara dinamis seiring dengan berubahnya atau berubahnya ekspektasi masyarakat, seiring dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi itu gambaran dari konsep TKM. Jadi konsep TKM ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita gunakan dalam pendekatan administrasi dan supervisi pendidikan. Supaya apa? Supaya segala lini tata kelola di sekolah kita itu sudah benar-benar menerapkan standar mutu yang memadai. Dengan begitu kawan-kawan dapat kita simpulkan bahwa hakikat TKM adalah peningkatan kualitas secara menyeluruh pada organisasi sekolah. Jadi TKM ini mendorong kita dapat melakukan peningkatan secara menyeluruh pada seluruh aspek yang ada di sekolah. Yang kedua adalah untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat pengguna lulusan. Jadi peningkatan kualitas secara menyeluruh tadi kita maksudkan supaya apa? Supaya pelanggan puas, supaya masyarakat puas dengan lulusan yang kita hasilkan. Ketika masyarakat puas dengan lulusan yang kita hasilkan, maka reputasi sekolah kita akan semakin bagus. Ketika reputasi sekolah kita semakin bagus, maka kita akan tetap relevan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah untuk mengintegrasikan semua fungsi. Jadi TKM ini adalah mengintegrasikan semua fungsi dan proses administrasi pendidikan. Jadi dengan TKM maka seluruh fungsi proses administrasi pendidikan itu dapat terintegrasi dengan baik, dan ketika semuanya terintegrasi dengan baik, tersistematis, itu akan mampu meningkatkan produktivitas karyawan atau organisasi kita. Yang keempat adalah meningkatkan proses secara berkelanjutan. Ini bermaknanya adalah bahwa dengan TKM ini peningkatan proses mutu manajerial atau tata kelola itu dapat dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan. Ya, karena apa? Karena TKM ini berorientasi pada mutu, baik mutu saat proses maupun mutu produk yang akan kita hasilkan. Dan yang kelima yaitu perubahan budaya organisasi yang berbasis pada mutu. Itu tadi TKM ini mengharuskan totalitas seluruh anggota organisasi ini memiliki frekuensi yang sama, komitmen yang sama tentang implementasi standar mutu. Maka hal ini akan berdampak pada berubahnya budaya organisasi yang berbasis pada mutu. Saya kira itu video pengantar yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Saya harap kawan-kawan bisa membaca dengan baik modul yang saya sajikan. Seperti biasa, nanti tunggu tugas di menu ujian seperti biasanya.
Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semua saat mengerjakan UAS di minggu yang lalu. Saya akhiri, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.